kenyataannya bahwa dengan adanya pendidikan wanita yang diberikan teramat tinggi kepada seorang wanita di Indonesia pada khususnya, saya melihat di lapangan banyak yang tidak lagi terkontrol. Tidak terkontrolnya begini, pergaulan duduk satu kantor antara laki-laki perempuan, kadang satu kendaraan, kemudian kadang-kadang tidak lagi dibatasi gerak-gerik guru lah umpamanya. Nah, kayak kita lah umpamanya ya, di dalam satu ruangan belajar antara laki-laki perempuan. Kemudian kadang sebagian ada juga yang cas-cas atau ada yang salaman begitu. Ini mohon penjelasan pada pemakalah atau kita semua bagaimana mensiasati ini agar ya bolehlah perempuan berkarir, tapi tentu harus ada batas-batasnya dalam berkarir. Jangan terlalu sering keluar rumah. Karena kalau kita lihat melalui dalil-dalil tadi, kewajiban seorang istri itu ya taat kepada suami, kemudian menjaga amanah suami dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, saya berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Langsung saja masuk kepada substansi pembahasan makalahnya agar tidak bingung ini pemakalah dalam respon. Silakan teman-teman, Pak Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih kepada maaf Pak Lekbar, lebih kepada pendidikannya. Saya rasa Pak Lekbar sudah mempersiapkan itu. Lanjut Pak, silakan. Tadi dicantumkan oleh Bu Tansa, salah satu pemikir, bahwasanya kelas pendidikan itu kalau bagusnya adalah secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sementara kaitannya di lingkungan sekarang ini itu timbul kalau dia dipisah, seperti yang kita rasakan sebelumnya, kalau dia dipisah terkadang gejolak tentang pengajarannya ini menjadi sebuah masalah. Misalnya kalau dia di kelas laki-laki, maunya laki-laki dibuat gurunya. Kalau dia di kelas perempuan, maunya perempuan dibuat gurunya. Kira-kira apakah bagus ini, Bu Tansa, kalau dia laki-laki dibuat perempuan gurunya? Kemudian kalau dia perempuan, dibuat laki-laki gurunya. Kalau pola yang seperti ini, apakah ada kaitannya untuk menambah semangat belajar ataupun motivasi belajar daripada murid-muridnya, di mana pelaksanaan pembelajarannya itu dilakukan secara terpisah. Ada kelas laki-laki, ada kelas perempuan. Mengenai kaitannya dengan pendidikan, cocoknya gurunya dibuat bagaimana ini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia laki-laki, apakah gurunya dibuat guru laki-laki atau dibuat jadi guru perempuan? Murid perempuan dibuat guru laki-laki atau guru perempuan ini? Dalam kaitannya membangun semangat ataupun minat ataupun motivasi belajar daripada si siswa. Itu saja pertanyaannya Pak Andika, dikembalikan. Baik, langsung masuk ke ruang lingkup pendidikan ya. Jadi, terima kasih kepada Pak Ali Akbar. Sudah dipahami Bu Fauzia Tansa terkait dengan pertanyaan? Sudah. Itu tadi dari Pak Yajid, yang soal kedua bisa diulangi Pak? Kan ada 3 pertanyaan. Silakan Pak Yajid. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tentang ayat, tentang dalil. Bagaimana tadi Pak?
Ini kan Apakah sesuai antara ayat yang ditawarkan oleh Bu Tansya dengan dengan pembahasan pendidikan wanita gitu. Ya kan Pak Yazid? ya Bu, betul Bu. Sudah. Sudah. Pak Andika. Ya, saya Baik. dipahami. Silakan Bu Tamsa di apakan terus apanya? Sebentar. Maaf, ditanggapi terus terkait dengan Ya, pertanyaan. sebentar. Pertama mengenai pertanyaan Pak Yazid itu saya jawab mungkin dari pandangan soal yang mana ya? Soal yang pertama tentang Al-Kabisi tadi ya, pembahasannya tokoh. Jadi ditemukan sedangkan footnote-nya tidak sesuai, nanti kita perbaiki. Yang kedua, mengenai ayat, ini ada penjelasan ayat Al-Quran. Beberapa saja mungkin yang perlu saya sampaikan ya, karena di sini ada beberapa tawaran ayat yang saya sampaikan, mungkin yang mengena saja. Pertama, kalau kita cek dalam ayat Al-Quran, sebentar Pak. Nah, Bu, kalau ada ayatnya di-share terus. Sebentar ya. Ya. Oh, mungkin udah saya share ya makalahnya, tapi saya bacakan aja mungkin mengenai ayatnya. Pada Quran surah mana ini? Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12. Ayat ini menjelaskan, saya bacakan dulu mungkin ayatnya. Atau langsung saja ya ke penjelasannya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12. Ini menjelaskan tentang sosok ideal perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik. Jadi kita bahas tentang pendidikan tadi. Pendidikan itu kan punya banyak cabang. Di antaranya mungkin pendidikan politik, kan ada pembahasannya untuk itu kan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sosok bukan hanya laki-laki saja yang bisa turut andil dalam perpolitikan gitu. Tapi juga perempuan juga bisa. Tapi bagaimana kita ikut dalam andil dalam perpolitikan kalau kita nggak punya pendidikan? Berarti kita harus memahami konteks yang berhubungan dengan perpolitikan, mungkin undang-undang dasar atau yang lain-lainnya gitu. Terus yang paling terkenal kan kita udah bahas tentang hadis tadi, tapi artinya saja dibuat ada di situ ya. Mengenai bagaimana peribahasa mungkin ya, kalau kita utlubul ilma minal mahdi lahdi gitu. Jadi itu konteksnya itu kan enggak hanya untuk laki-laki, tapi yang namanya manusia. Seluruh manusia, baik yang jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Terus kalau kita cek lagi dalam hadis. Dalil Bu, ayat Quran. Ta'allumul ilma Harus ayat Al-Quran ya? Ya itu yang pertama mungkin ayat Al-Qur'annya tadi, silakan dicek di makalah saya, ada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12. Itu yang pertama.
Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu. Lanjut, Bu. Nah, Silakan, Bu Tasya. terus ada juga yang kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 71, bahwa Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran. Jadi kan kalau kita belajar, kalau kita sudah memang mengetahui dasarnya pengetahuan itu, baik itu pengetahuan dalam bidang pengetahuan agama maupun pengetahuan dunia mungkin ya, ilmu pengetahuan dunia, berarti kan kalau kita memang sama sekali tidak mengetahui dasarnya, otomatis bagaimana kita untuk menyampaikan ke orang lain bahwasanya itu benar atau tidak benar. Itu dia mungkin dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71. Sudah 2 ya Pak ya? Lanjut. Terus di sini ada Quran Surah An-Nisa ayat 32. Bahwa dalam Al-Quran perempuan adalah saudara sekandung kaum laki-laki, sehingga kedudukan serta hak-hak keduanya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada mereka masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. Jadi intinya tugas ataupun fungsi, walaupun ada beberapa mungkin fungsi yang berbeda, tapi kalau dalam pendidikan sama semuanya gitu. Terus masih banyak sih Pak di sini Quran yang bisa kita telaah. Ada juga pada mana lagi? Di sini ada Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Yaitu menekankan kesopanan yang diperintahkan oleh perempuan dan laki-laki. Ini mengenai adab antara interaksi ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas, Pak. Masih banyak juga kalau kita kulik ya. Terus Ya. yang ketiga, pertanyaannya pandangan wanita berkarir pada konteks realitas. Itu ya Pak Ejid ya, pertanyaan yang ketiga. Ya. Kita kan pembahasannya seperti yang pernah sudah disampaikan. Kita bahasanya kan tentang apa yang ada, gimana bilangnya? Kita kan nggak bahas realitas itu. Tapi kita bahas ideologi mungkin ataupun materi-materi yang bisa kita sampaikan di sini gitu. Makanya kalau kita bahas realitas juga perlu nanti penelitian-penelitian lah untuk membahas itu Pak, menurut saya. Baik, izin moderator. Ya. Silakan. Ini hanya saran aja ya sama Bu Tansa. Ayatnya tolong nanti Ibu perhatikan kan, seperti Al-Mumtahanah berputar-putar ayatnya. Ini real ini. Oh Bu Tansa. iya. Kalau itu iya. Iya memang apa tadi pas waktu kita PDF kan langsung ya bisa nanti diperbaiki itu. Ya, itu ayat memang perlu. sudah saya perbaiki, tapi di sini yang disebar itu udah. Alhamdulillah. Sudah. Bukan hanya Al-Mumtahanah Pak Ejid, masih ada lagi berbagai. Karena kadang-kadang apa kan ribet apanya nih pas kita PDF kan ya. Makanya saran ada saya lagi add-in Quran dia nanti. Pakai aplikasi add-in Quran Word itu. Iya, sudah ada Pak, sudah ada. Memang khusus untuk Al-Quran kan? Iya. Tinggal dikopas saja sudah diperbaiki. Terus itu mungkin mengenai pertanyaan Pak Yazid. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Ali. Ini ada saya bahas memang tadi pemisahan dalam ruangan dalam belajar ya. Terus laki-laki, ini tadi yang disampaikan Pak Ali, laki-laki muridnya dan gurunya laki-laki juga, atau malah perempuan muridnya dan gurunya perempuan gitu. Sebenarnya kita nggak membatasi itu, cuman
kenapa harus disampaikan oleh beberapa tokoh tadi harus ada pemisahan? Itu karena kalau kita gabung itu ada cerita tentang biologis di situ. Jadi kemungkinan dikhawatirkan keselamatan atas perempuan ini gitu. Jadi kalau kita bahas pemisahan sebenarnya bagus. Cuman kan konteksnya kalau kita bahas di realitas ada beberapa memang memisahkan gitu, pendidikannya dipisahkan dia antara laki-laki dan perempuan atau digabung dalam satu ruangan tapi dikasih hijab. Mungkin di pesantren itu ya. Ya, sater. Ya, di pesantren dikasih hijab gitu, tapi nah, seperti itu kayak sholat juga kan seperti itu juga dikasih hijab, tapi ruangannya sama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus mengenai tentang pertanyaan Bapak, sebenarnya ada juga kejadian kalau Bapak masih ingat seorang pendidik yang paling terkenal. Namanya. Seorang sufi. Aduh. Rabiah Al-Adawiyah. Iya, yes. Rabiatul Adawiyah. Jadi Rabiatul Adawi ini walaupun seorang perempuan gitu, dia mendidik laki-laki juga. Mungkin nggak ada saya cantumkan di sini ya, tapi itu paling terkenal. Bahkan Hasan Al-Basri juga sangat kagum terhadap Rabiatul Adawiyah dalam sejarah. Jadi ketika ada beberapa laki-laki juga belajar juga ke Rabiatul Adawiyah, itu Rabiatul Adawiyah bukan berarti dia membolehkan laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya, enggak. Ketika mereka ingin bertanya, dikasihnya hijab. Jadi hijab itu di rumah itu dikasih hijab. Bisa kita terapkan, tapi itu kan seorang sufi. Yang pertama, yang kedua ada juga Aisyah. Aisyah tidak disebutkan apakah diberikan hijab atau tidak, tapi Aisyah ini sangat terkenal dengan hadis, ilmuwan dalam bidang hadis ya. Jadi dia juga mengajari laki-laki. Jadi kalau menurut saya apakah harus laki-laki gurunya untuk laki-laki ataukah perempuan untuk perempuan? Enggak, kalau saya enggak membatasi itu. Cuman kenapa harus dibatasi dalam makalah saya mengenai batasan muridnya yang dibahas di situ, bukan batasan gurunya. Itu. Atau mungkin boleh juga perbaikan ke depan boleh, kalau gurunya saya nggak membatasi hanya murid, tapi muridnya itu mungkin sekedar diberikan hijab gitu. Karena bukan saya yang menyampaikan ya, tapi para tokoh yang menyampaikan dikhawatirkan mengenai pembahasan biologisnya itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Baik. Itu mungkin. Jadi kalau dibahas beliau tadi Pak Ali, apakah kalau kita laki-laki gurunya laki-laki atau perempuan gurunya dan perempuan muridnya, apakah itu akan meningkatkan motivasi minat dalam belajar? Kalau menurut saya siapapun gurunya, baik itu mau dia laki-laki jadi gurunya laki-laki atau muridnya jadi laki-laki atau perempuan gurunya untuk perempuan atau malah diroker laki-laki gurunya perempuan muridnya, yang menurut saya nggak ada hubungan antara motivasi dan minat di situ. Karena kita kan kalau mau belajar sesuai dengan yang saya sampaikan pernah mengenai pandangan Ihya Ulumuddin ya. Jadi untuk belajar itu, motivasi belajar itu yang pertama ya disampaikan mengenai niat. Niatnya harus diperbaiki. Kalau niatnya karena untuk melihat guru yang laki-laki karena ganteng kan bermasalah kita. Atau karena kita perempuan melihat murid kita nanti jadi laki-laki, jadi kita meningkatkan motivasi kita karena dia ganteng gitu kan. Itu malah salah menurut saya gitu. Jadi niatnya yang perlu diperbaiki bahwa kita harus menghilangkan kebodohan. Itu tingkatan kedua kata dalam kajian Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama perbaiki niat. Jadi motivasinya bukan motivasi yang itu, tapi motivasi yang kedua itu menghilangkan kebodohan. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Perlu banyak bantuan dari Bapak Ibu dan dosen untuk perbaikan makalah saya. Terima kasih Pak Andika. Baik, terima kasih Bu Fauziah Tansyah, luar biasa sekali. Sebelum kita
serahkan kepada Ibu dosen. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menanggapi lanjut terkait dengan ini. Izin Pak Andika. Ya. Boleh saya berbicara Pak Andika? Tunggu dulu Pak, mungkin ada kawan kita yang ingin menanggapi. Oke, baik Pak, saya Pak ya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya mau menanggapi tentang Pak Yazi tadi, bahwasanya di footnote nomor 6, itu kan pendapat Al-Qabisi. Lalu kenapa footnote-nya itu kok Muhammad Munir kan seperti itu. Terkadang ada pendapat dalam suatu jurnal gitu. Jadi pendapat Al-Qabisi itu terdapat pada jurnalnya si Muhammad Munir. Jadi sehingga Bu Tansyah ini membuat footnote-nya itu atas nama Muhammad Munir seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak jadi masalah sih. Karena apa? Karena di dalam buku Muhammad Munir itu terdapat pendapat si Al-Qabisi seperti itu. Hanya itu saja Pak pendapat saya. Oh, baik. Silakan Pak Ali Akbar. Terima kasih Pak Andika. Jadi Bu, Ya. menurut lewat pesan daripada isi makalah kita, isi makalah Ibu yang Ibu baru tampilkan adalah antara wanita dan laki-laki sebagai pendidik, kedudukannya adalah sama gitulah ya Bu ya. Perempuan, pendidik perempuan bisa mengajar di laki-laki, bisa mengajar di perempuan, atau digabung keduanya. Begitu juga pendidik laki-laki bisa ngajar di laki-laki, bisa ngajar di perempuan, atau bisa digabung keduanya. Apakah seperti itu kira-kira Bu? Pendapat daripada makalah kita ini Bu, Ya. supaya kita bisa mengambil dasar bahwasanya ada pendapat Bu Doktor yang seperti itu kan, pesan daripada makalah ini. Ya, menurut saya seperti itu. Itu Pak. Bu. Terima kasih. Jadi Pak Ali Mana Pak Akbar. Andika? Kalau saya lebih kepada, ini kan kasuistik ya. Hal-hal seperti ini banyak diatur oleh lembaga pendidikan pesantren. Saya sih seperti itu. Bagaimana penggabungan banin-banat laki-laki dan perempuan. Kalau saya sih sebagai praktisi, untuk anak-anak yang tingkatan sanawiyah itu saya gabungkan itu. Karena kalau saya nggak gabungkan di kelas, itu yang santri itu nggak akan bakalan mandi. Gitu, mereka nggak peduli, nggak mandi, nggak apa segala macamnya, tapi karena saya menggabungkan, jadi adalah semangat sedikit. Terkait dengan memang guru ya, guru itu lebih, kalau menurut saya sih belum pernah saya baca buku yang membahas tentang ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada teman ataupun kawan-kawan yang lain, ataupun nanti dari tanggapan dari Bu dosen. Kalau saya belum pernah ada khusus, memang ada guru yang memang memiliki karismatik seperti ada kemampuan tertentu, dia bisa mengajar perempuan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam majelis-majelis kan, ataupun kita lihat di media, gimana sosok seorang ustadz mengajar ibu-ibu, nah gitu. Adapun mama dede, gitu kan, walaupun jamaahnya kebanyakan ibu-ibu, kan ada juga laki-laki dan lain sebagainya kalau beliau lagi show kan. Saya juga ingin tahu jawaban itu di sini kan, tapi kalau menurut saya ini lebih kasuistik di pondok pesantren. Kalau yang saya tahu, mungkin teman-teman juga tahu bahwasanya di aliyah itu, mengajar di kelas aliyah untuk putri tidak boleh diajar oleh guru laki-laki yang belum berumah tangga, gitu kan untuk menjaga diri dan lain sebagainya. Hal-hal yang mudarat gitu untuk menjaga. Dan yang sudah disampaikan oleh Bu Fauziyah Tansyah tadi, ada sater, kalau anak pesantren bilang sater, ada pembatas laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya lah untuk membatasi hal-hal tersebut. Tapi secara ini ya, psikologi kita harus paham bahwasanya dengan menggabungkan, bukan menggabungkan sih, maksudnya kelas secara homogen, laki-laki semua, di komplek laki-laki semua, dari kelasnya, asramanya, ataupun di mana tempat tinggal laki-laki semua, itu juga tidak menghasilkan output yang positif, bahkan bisa jadi nilai yang negatif.
Itu menurut pendapat saya sih. Tapi untuk lebih jelasnya, karena kawan-kawan tidak ada lagi yang menanggapi terkait dengan makalah ini, untuk meluaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar tadi, saya rasa sih menarik untuk kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik teman-teman, terima kasih atas semua tanggapan dan diskusinya. Makalah pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Salminawati. Pada Ibu, silakan dengan segala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah dipaparkan makalah terkait dengan pendidikan wanita ya. Berbicara tentang wanita ini memang luar biasa gitu ya. Wanita ini sungguh dari sisi luar biasa lah ya. Sampai Nabi Adam aja pun tergelincir dari surga itu karena apa? Karena si perempuan ya kan. Dirayu-rayu oleh si wanita, betul Bu? Ya kan, wanita memang luar biasa. Jadi pendidikan wanita dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ini materi kita hari ini. Penyempurnaan dari makalah, masukan dari saya. Yang pertama, Bu Fauzia, saya heran kenapa ini kok nggak bisa saya turnitin ini makalah Bu Fauzia ini. Dari 6:30 sampai 7:30 sampai 8:30 ini nggak bisa terbaca ini turnitin dari apa ini makalah Bu Fauzia. Nggak tahu saya apakah ada apa ini, terkunci atau gimana kok orang lain nggak bisa baca gitu. Biar supaya jangan Nanti bisa dikirim dibaca, lagi, Bu. Mungkin banyak doanya itu, Bu. Ada rahasia itu. Nanti dikirim lagi, Bu. Nah, itu tadi sebenarnya Jaringan. Udah 2 jam nggak mau juga dia terbaca. Biasanya 5 menit paling lama sudah terbaca itu punya kawan-kawan. Apalagi punya Pak Ali Akbar, cepat kali membacanya nih Pak. Iya. Karena sering bertanya Pak Lekbar tuh. Oke, jadi itu tak bisa diturnitin. Yang kedua, terkait dengan makalah, ini saya duluan Pak Usia, nanti kalau terkait dengan publikasi berupa usia. Jadi masukan dari saya untuk penyempurnaan, idealnya makalah ini dimulai dari pengertian gitu ya. Jadi kalau membahas tentang wanita dalam perspektif filsafat misalnya, apa kata filosof tentang wanita? Karena ini kelas filsafat ya. Baru nanti mengarah ke Al-Quran karena perspektif Islamnya ada gitu ya. Bagaimana perspektif Islam terkait dengan wanita gitu. Baru nanti tahap ketiga itu implikasinya terhadap pendidikan Islam itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita paparkan di awal. Jadi contoh misalnya sudah tadi ada satu ya, misalnya dari Ibnu Rushd terkait dengan wanita tuh ya. Ada juga loh Bu, contoh misalnya si Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina itu memaparkan tentang wanita itu dengan bukunya yang berjudul Salman dan Afsal. Pernah baca? Buku Ibnu Sina tentang Salman dan Afsal. Itu belum Bu. Pernah. Udah pernah Pak Andi? Belum. Belum ya, nanti dibaca ya, itu filsafatnya Ibnu Sina itu. Ya Pak Yazid ya, Salman dan Afsal itu cerita tentang apa? Wanita dalam perspektif filosof. Jadi Salman dan Afsal ini adalah 2 orang bersaudara seibu, gitu ya. Si Salman yang paling tua, si Afsal ini yang muda. Jadi si Salman pengen ngajak tinggal bersama dengan Afsal ya dalam satu rumah. Namun menolak itu si Afsal itu. Kenapa? Karena sudah punya istri si Salman, kan nggak etis kalau tinggal dengan abang ya, dengan kakak ipar gitu ya. Maka akhirnya karena dirayu begini, anggap aja ibumu ini kakak iparmu nih, bla 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 bla, akhirnya maulah dia tinggal dengan si Salman dan istrinya. Jadi agak jahat ceritanya ini, istrinya si Salman ini rupanya apa namanya?
ada rasa juga dengan si Afsal ini, karena si Afsal ini orangnya ganteng, digambarkan situ begitu. Maka dengan siasatnya lah, ya, katanya kita jodohkan aja si Afsal ini dengan adik ipar saya, gitu ceritanya. Jadi dijodohkanlah adik iparnya. Namun ketika di malam pertama, bersepakatlah orang tuh katanya, nanti aku mau juga sama si Afsal, kan gitu kata si istri si Salman. Salman, gitu ya. Akhirnya ceritanya nanti bisa dibacalah bukunya tuh ya, cerita tentang Salman dan Afsal. Apa filosofi atau makna di balik cerita itu? Kita kalau orang filosof semuanya begitu ya. Apa sih makna kata-kata Bu Fauziah itu ya, gitu. Jadi nggak boleh melihat yang nyata, tapi makna di balik itu, itulah filsafat. Apa makna si Ibnu Sina membuat buku Salman dan Afsal itu, ya? Jadi ternyata digambarkan di situ bahwasanya si Salman dan Afsal itu digambarkan dengan akal, gitu ya, dengan akal. Istrinya itu digambarkan dengan nafsu syahwat. Jadi katanya ini perempuan ini mendominasi itu syahwatnya. Kalau laki-laki didominasi oleh akalnya, kan gitu. Nah itu dia gambaran filosof tentang perempuan ini. Jadi memang nggak ada persamaan gender itu ya. Makna gender itu kan sudah salah sebenarnya. Dimaknai semuanya sama. Sebenarnya ya nggak begitu dalam perspektif Islam ya. Perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda gitu ya. Laki-laki dan perempuan beda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan, tapi saling mendukung sebenarnya. Jadi contoh misalnya Ibnu Sina menggambarkan laki-laki itu strong dengan akalnya, perempuan itu lemah dengan syahwatnya. Kemudian begitu juga dengan Plato. Di dalam bukunya Republik itu ya, yang dikomentatori oleh Ibnu Rushd yang dipaparkan Bu Fauziah tadi. Jadi seorang yang di dalam bukunya Republik itu katanya terjemahannya udah hilang pula, itu buku bahasa Arabnya hilang, terjemahannya itu ada di Ralph Liner itu ya, ahli filsafat Islam di Universitas Oxford. Jadi kata Plato yang dikomentari oleh komentatori buku Plato itu oleh Ibnu Rushd itu manusia itu dibagi tiga itu, laki-laki itu dibagi 3 level. Yang pertama ada guardian ya, guardian itu artinya penguasa. Jadi kalau laki-laki calon pemimpin itu nggak boleh dia ditakut-takuti, baca buku cerita tentang perempuan, tentang syahwat, tentang berhubungan, atau tentang perempuan yang bagaimana luar biasanya perjuangannya melahirkan, wanita yang cengeng gitu. Jadi itu nggak boleh katanya. Seorang calon pemimpin baca buku-buku seperti itu. Maka dia akan tidak menjadi strong ketika membaca-baca buku itu. Akan jadi seorang laki-laki yang cengeng gitu ya. Digambarkan dalam buku itu. Kemudian yang kedua itu ada auxiliaris itu ya, pendukung. Level pendukung itu begitu dia. Kemudian ada juga level guru gitu. Jadi di level pemimpin itu nggak boleh diberi apa atau mengkonsumsi bacaan-bacaan yang seperti seorang calon pemimpin. Jadi saya pikir nanti Bu Fauziah bisa menambahkan dalam makalahnya bagaimana wanita dalam perspektif filosof, kan gitu ya, para filosof itu perlu. Kemudian baru yang level kedua, bagaimana sesungguhnya Islam memandang wanita tuh. Maka harus dirujuklah ayat-ayat yang sesuai, jangan jaka sembung Mbak Golok seperti kata Pak Yazid tadi ya kan. Kira-kira mana ayat-ayat yang bisa mendukung tentang pembahasan tentang wanita gitu. Contoh misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jelas, itu kan ayat yang apa itu ya, yang populer terkait dengan kesetaraan itu tadi.
apakah memang istilahnya kesetaraan gender itu atau memang istilahnya beda gitu loh, ya. Bisakah diistilahkan kesetaraan gender ayat itu gitu ya, yang sebenarnya kan ayat itu ayat-ayat yang segini, ayat-ayat yang diprotes ya. Contoh misalnya yang protes itu siapa tuh? Fatimah Mernisi gitu ya. Maka mereka apa namanya ya, mengambil ayat-ayat yang bertentangan, yang tidak mendukung apa namanya kesetaraan gender itu. Contoh pembagian harta warisan kan gitu ya. Itu kalau di Indonesia itu Masda Mulia itu ya orangnya itu apa namanya tokoh gender itu. Kalau di luar negeri itu Fatimah Mernisi, itu orang Maroko itu. Menulis tentang ayat-ayat yang terkait dengan kesetaraan gender itu. Terkait dengan ketidaksamaan tadi. Izin Ya, Bu, kan? kalau Ya. jadi kesetaraan yang dimaksud kesetaraan apa Bu sebenarnya? Makanya akan berbeda makna gender. Kita sekarang ini bukan bahas gender ya. Makna selevel antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dilarikan ke gender nanti beda itu makna dalam perspektif Islam ya. Kalau makna gender itu kan menyamakan kedudukan antara wanita dengan laki-laki. Itu kita nggak mendukung lah tuh ya. Kita nggak mendukung aliran itulah ya, aliran gender itu. Nggak akan bakalan sama kan? Jadi pembahasan kita memang harus legowo gitu ya. Harus tidak boleh memihak ketika kita membahas sesuatu dari perspektif ilmiah gitu ya. Contoh misalnya tadi bagaimana sebenarnya pendapat para filosof tadi. Kemudian bagaimana Al-Quran memandang wanita. Kalau udah luar biasa kalau Islam memandang wanita ya, apalagi dari sejarah gitu ya. Sebelum masa Nabi, masa jahiliyah, perempuan itu kan luar biasa tidak dihargainya. Nggak usahkan hidup ya, apa namanya, eksis dalam hidup, sedangkan entah nampak aja jenis kelamin wanita langsung dibunuh ya kan. Mereka langsung mukanya memerah ketika melihat lahirnya anak perempuan gitu ya, akan apa, membuat malu gitu. Tapi datanglah Islam yang luar biasa mengangkat derajat wanita tuh ya. Contoh misalnya dalam hadis Rasul itu siapa yang harus dihormati, ibumu, 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 baru ayahmu. Kan begitu, itu kan luar biasa itu pemaknaan itu. Itu dari sisi perspektif Islam, barangkali nanti Bu Fauziah bisalah mencari ayat-ayat yang relevan dengan pembicaraan yang kesamaan tadi ya Bu ya. Tapi kalau tadi misalnya ayatnya itu ketika dikeluarkan dari surga gitu ya kan, itu sepertinya kurang pas ya Pak Yazid ya, terkait dengan pembahasan kesetaraan gender ini dalam perspektif Islam ya. Nah, itu ayat-ayat tadi. Kemudian setelah dipaparkan itu baru bagaimana sebenarnya implikasinya terhadap pendidikan Islam. Bagaimana sebenarnya praktek pendidikan wanita dalam sejarah Islam. Wanita itu kan Pak Andika itu kan dulu bukan bisa dia seduduk satu lembaga selevel ya kan. Wanita itu kan haram dia. Apa itu haram? Mahram. Haram bukan mahram. Hormat. Sayang. Haram itu dia di apa namanya, di tempat tertentu ya, gitu Pak Yazid. Nggak boleh keluar, itu benar-benar di apalagi di kerajaan gitu ya. Sehingga perempuan yang luar biasa itu akhirnya apa namanya ya, mengekspresikan ilmunya, kelebihannya itu disampaikannya ke orang lain, ke laki-laki lain. Oh ini saya punya ide ini, saya punya ini. Jadi yang menyampaikan bukan dia langsung tapi pakai kerangkai gitu. Itu pada masa-masa kejayaan Islam itu masih haram juga perempuan itu. Ya, masih terlindungi dia, tidak selevel belajar sama laki-laki, ikhtilat gitu tidak. Kemudian apakah dari perspektif kurikulum kan sebenarnya berbeda materi kurikulum yang diajarkan oleh wanita dengan laki-laki gitu. Beda. Dulu berbeda. Jadi memang perempuan itu dilindungi dan diluruskan sebenarnya arahnya itu ya, tujuannya itu karena perempuan itu kan
apa namanya, Madrasatul Ula, bagaimana dia bisa membina anak-anaknya. Dulu ya, kajian-kajian awal-awal Islam dulu kan begitu. Pada masa sejarah Islam, pada masa awal-awal Indonesia ini seperti sekolah apa namanya itu, awal-awal pembaruan pendidikan Islam di Padang itu ada sekolah apa, Diniyah Putri gitu ya. Siapa itu tokohnya? Al-Yunusiah itu ya. Jadi perempuan itu beda materinya dengan laki-laki, memang berbeda kelasnya. Perempuan itu diberi modal untuk bagaimana bisa membina rumah tangganya, bagaimana mengurus anak-anaknya, bagaimana dia bisa terampil dalam menjalankan statusnya sebagai istri gitu. Namun sekarang kan sudah tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan kan Bapak Ibu ya. Mau jadi dokter bisa perempuan jadi dokter, bisa. Mau jadi insinyur bisa perempuan jadi insinyur, bisa gitu. Tapi apakah realitas sekarang ini sudah sesuai dengan maunya Islam, perspektif Islam? Maka sebenarnya itulah pertanyaan Pak Yazid tadi, muncullah problem-problem yang luar biasa dari ya keluarga-keluarga Islam. Kenapa? Karena perempuan memang posisinya sudah sama seperti laki-laki, menjadi dosen, ya, menjadi kaprodi, menjadi dekan, menjadi rektor, itu gimana itu keluarganya dari perspektif keluarga gitu. Dari presiden terlagi. Apakah memang gimana itu dari perspektif ini? Perlu juga kita bahas ya kan Pak, pada kelas akademisi ini gitu ya. Di kelas akademisi ini bagaimana itu kita bisa menyikapinya sebagai ilmuwan-ilmuwan ini gitu ya. Atau contoh misalnya seperti di Jepang itu ya kan Pak, itu kan mereka nggak boleh kerja ketika anaknya itu belum berusia 18 tahun gitu ya. Maka akhirnya perempuan-perempuan di Jepang itu kan nggak ada yang mau nikah. Kenapa? Karena ketika menikah putus semua, habis semua harapannya, habis semua aktivitasnya. Jadi ibu rumah tangga memang benar-benar mengurus anaknya untuk mempersiapkan anaknya generasi muda menjadi generasi yang luar biasa lagi. Kita gimana? Sedih nggak tuh Pak Yazid? Ya, istri Bapak dokter. Sementara anak-anak Bapak, apakah anak di rumah itu yang menjaga dokter juga? Mana mau dokter jaga anak Bapak, ya kan? Siapa yang jaga? Pembantu rumah tangga, pembantu yang kadang tak tamat SD, Pak. Itulah yang jaga anak-anak. Itulah yang jaga generasi kita tuh, Pak. Mulai dari pagi, jam 7 datang, sore, jam 6 pulang. Barulah anak kita itu sama kita. Gimana itu? Gimana itu generasi Islam itu? Kalau kita mau mengoreksi gitu yang sekarang ini loh. Sedih nggak itu? Anak-anak ditinggalkan. Sementara kita katanya harta yang paling indah, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya kan Pak nyanyinya ya. Padahal sebenarnya ya tidak. Lebih berharga emas daripada anak. Coba Bu Fauzia kita renungkan. Ada nggak kita meletakkan emas itu di ruang tamu? Ada Pak Yazid? Nggak ada kan? Misalnya emas kita 50 gram, ada kita letakkan di ruang tamu? Enggak. Kita letakkan di kamar. Ada kita letakkan di depan kaca? Enggak loh Pak. Kita letakkan di lemari. Ada kita letakkan di lemari aja? Enggak, ditaruh di perangkas. Di perangkas ditaruh aja di lemari, tidak dimasukkan lagi ke laci yang paling kecil supaya benar-benar orang nggak tahu kalau kita punya emas. Tapi ketika kita punya anak yang kata kita bangga-banggakan penerus generasi, siapa yang didik? Emaknya menjadi dosen, emaknya menjadi politikus, emaknya menjadi orang yang luar biasa hebat di luar. Namun di rumah anaknya tadi yang jaga taman SD pun enggak. Kita mencerdaskan anak orang, tapi anak kita dijaga oleh pembantu yang enggak taman SD. Gimana itu?
Bagaimana itu solusi, Pak? Karena nggak bisa loh perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Atau perempuan yang keluar, kita jadi orang yang hebat, Bu Fauzia. Suami-suami suruh jaga anak di rumah, gimana tuh? Ganti posisi, bisa? Itulah Bu, makanya belum nikah Bu. Anak 3 di belakang tuh. Itu anak siapa itu? Saya pikir ibu cerita anak, Bu Fauzi langsung lihat anak. Saya pernah diprotes loh Pak sama anak. Jangan anak itu jangan dikira, jangan dipikir anak itu bangga dengan ibunya yang dokter, profesor, oh dekan, oh dosen, oh ini, oh ini, oh ini, oh itu, tidak. Anak itu bangga dengan Ibu di rumah tangga ya. orang tuanya ibu rumah tangga yang biasa itu, mereka bangga gitu. Tapi Bu izin, kalau dia kalau dia guru kan cuma setengah hari Bu, anaknya udah pergi Bu. Balik gitu udah balik sama-sama Bu. Baru melahirkan ibu. Berarti kayaknya kalau profesi paling bagus guru lah Bu. Nah, itulah. Makanya ini kita bicara masalah di kelas akademisi. Bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan dalam perspektif Islam di zaman sekarang ini? Apakah sudah sudah terlalu jauh lari dari yang dimaui Islam itu atau bagaimana ini? Coba ini kita bukan nggak memihak lah. Saya sendiri perempuan, saya nggak memihak gitu. Sebenarnya yang sebenarnya itu gimana ini pendidikan Islam merealisasikan ini gitu loh. Ya perempuan juga harus pintar, perempuan juga harus berilmu. Bagaimana dia mewujudkan menciptakan generasi yang betul, yang bagus kalau dia nggak berilmu gitu ya. Kan Pak Ali Akbar ya. Tapi kenyataannya di sisi lain laki-laki pun mau cari istri tak mau dia yang nggak bekerja, ya kan Pak Ali? Dicarinya lah istri yang sudah maafnya kan saya sih kan. Betul itu, betul. Kalau sekarang Mana Bu, pula dia mau cari istri yang nggak kerja, dicarinya yang jadi dosen, dicarinya menjadi guru gitu loh. kalau Padahal sekarang sebenarnya gimana lah itu kehidupan generasi kita ini perspektif Islam. Gimana itu Pak Ali? mencari istri sekarang Bu yang bisa jadi tempat pergantungannya Bu. Nah, itulah tadi. Jadi niatnya laki-laki juga udah salah gitu. Jadi yang sebenar-benarnya dalam perspektif Islam itu gimana praktek pendidikan wanita ini? Ini PR besar Bu Fauzia. Nanti bisa loh dilanjutkan ke disertasi Bu. Bagaimana sebenarnya pendidikan wanita ini? Apakah yang sekarang udah memang benar-benar sudah mengadopsi maunya Islam gitu ya? Atau bahkan menyalahi gitu loh. Jadi ada orang Arab bilang ini laki-laki ini nggak maju karena perempuan. Coba perempuan di rumah gitu ya. Coba perempuan di rumah mengurus ibu, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya gitu ya. Kasihkan jabatan perempuan itu sama laki-laki. Ya, insya Allah laki-laki itu akan memiliki posisi yang bagus. Nah, sekarang ini semua posisi laki-laki diraih perempuan, iya kan? Semuanya itu kerja-kerja itu ada kerja laki-laki pasti bagiannya perempuan. Akhirnya laki-laki bagian kerjaan yang bagus. Iya betul Bu. Jadilah. Saya kepala sekolah digantiin sama ibu-ibu bentar lagi. Kena malas itu Bu laki-lakinya. Nah itulah tadi. Kenapa seperti itu? Akhirnya. Tapi lumayan juga Bu. Kelas kita banyak laki-laki kan. Oh gitu ya. Memang kalau level S3 tuh masih banyak lah laki-laki, perempuan enggak. Wah, tapi kalau S1 kan Bu, Paling 4 kan Bu kan? Kalau S1 PIAUD perempuan semua Pak, ada satu laki-laki perempuan murid. mayoritas. Bentar lagi Ya kan update Pak laki-laki Sabnial ada. kan? Gimana nih Pak Sabnial ini pendapatnya Pak? Jadi Bu, ya bisa lah saya ini ya, ini pandangan saya secara umum aja nih Bu. Iya, iya. Alhamdulillah istri saya Bu sudah direbutnya juga posisi saya. Ah, itulah. Kepala sekolah dia Bu. Saya kepala rumah tangga. Kebalik jadinya. Iya, artinya seperti ini Bu. Yang seperti Bu sampaikan tadi, kita sebelum melari dulu ke perspektif Islamnya Bu ya.
Karena tuntutan sekarang ini, kalau perempuan yang bekerja di luar, enggak segigih laki-laki. Artinya apa? Kalau kita kembalikan posisi seorang istri menjadi hanya ibu rumah tangga, nggak dapat nanti. Tapi sekarang kan tuntutannya banyak, Bu. Tuntutannya si anak nanti macam anak kita lah, mungkin ada di pesantren, ditambah lagi, ya, gimana lah saya katakan. Dua kita katakan anak nanti, ya kita pengen juga ya generasi Islam ini kan bertambah juga, Bu. Nah, artinya apa? Nggak ketemu dia kalau persamaan gender itu sekarang kan bukan Islam yang buat, Bu, saya rasa, Bu. Memang bukan. Nah, saya ambil contoh macam saya dengan Ustadz Yazid, Ustadz Andika, kami di Aceh ini kan udah ada ke arah-arah syariat Islam, kan? Namun, itu tadi contohnya, regulasi yang diatur dari pusat itu tetap dilaksanakan oleh Aceh. Itu contohnya istri saya menjadi kepala sekolah. Saya katakan, jangan kamu jadi kepala sekolah. Saya bilang, ya ini nggak bisa, nggak ada yang lain. Dia bilang, ya mau nggak mau jadi kepala sekolah. Artinya sama halnya di kelas kita ini, Bu. Perempuan yang sedikit lagi. Bapak anggotanya. Ya. Istri Bapak kepala sekolah, Bapak anggotanya. Nah, jadi di setiap rapat seperti itu, mereka hanya 3 orang perempuan, yang lain laki-laki. Jadi saya katakan, sempat juga saya sampaikan, ini kalau dalam perspektif Islam, ya sebenarnya lucu kalian ini, saya bilang. Kalian hidup di golongan minoritas, tapi memiliki kedudukan yang sama dengan rekan-rekan kalian yang laki-laki, yang bapak-bapak. Nah, dia katakan, oh, apakah saya mundur dari kepala sekolah? Saya bingung jawabnya, Bu. Kalau mundur dari kepala sekolah, tuntutan anak tidak terpenuhi nantinya. Oke, Pak, memang begitulah. Kalau kita berbicara pada level realitas, maka akan jadi debatable ya, debatable, perdebatan yang panjang yang nggak tuntas-tuntas gitu. Mari kita arahkan ke level ilmiah gitu ya. Bagaimana nanti Bu Fauzia meramunya, mengemasnya itu sebenarnya gimana sih posisi perempuan ini dalam perspektif Islam. Kemudian bagaimana sih kedudukan perempuan itu? Memang luar biasa ya, perempuan pun pada zaman klasik itu banyak yang pintar, seperti Syuhda itu ya. Sayyidah Syuhda itu terkenal dengan Fakhrun Nisa, wanita yang dibanggakan. Kenapa? Ketika dia memberikan pelajaran hadis itu luar biasa, laki-laki juga banyak pendengarnya gitu. Kebetulan waktu S2 itu saya, Bu Fauzia, makalah saya itu wanita dalam pendidikan Islam klasik gitu. Maka akhirnya ketika saya punya anak yang keempat, saya kasih nama anak saya itu Syuhda, Fakhrun Nisa. Nah, itu dari inspirasi makalah itu, makalah wanita dalam pendidikan Islam klasik. Ya, oke, jadi gitu. Saya pengennya Bu Fauzia punya frame ya, punya frame itu bagaimana perspektif Islam tentang wanita. Bagaimana sebenarnya wanita itu kedudukannya, bagaimana levelnya dari sisi atau dari perspektif pendidikan gitu ya. Apakah memang harus dibedakan karena memang realitasnya di sejarah itu ada beda antara materi atau kurikulum antara laki-laki dengan perempuan. Maka akhirnya perempuan ini harusnya jalannya ke sini, realnya ke sini, laki-laki realnya ke sini. Tapi sekarang kan tidak. Sudah menyatu dia. Semua lembaga menyamakan ya. Nggak ada tuh materi untuk laki-laki, nggak ada tuh materi untuk perempuan saja. Jadi semuanya bisa akhirnya membaur. Terjadilah ikhtilat itu ya. Terjadilah ikhtilat dalam dunia pendidikan Islam. Saya pikir itu masukan dari saya, Bu Fauzia. Mari kita dengarkan bagian Pak Usiono. Silakan Pak Usi, berikan komentar. Ya. Silakan. Ya, baik, makasih.
Bu Aisyah. Bu Regar ya? Bu Fauziah Tansyah. Iya, Pak. Mohon doa Pak, semoga lancar Ya, Ma. beliau. Apa ya lancar, Pak Andika? Beliau masih gadis Pak soalnya. Oke ya, saya nggak banyak lah. Mungkin pertama, Bu Aisyah ini mohon maaf, ini saya punya kalau munculkan gambarnya apa namanya, jaringannya muter-muter, dia nggak usah dimunculkan ya, sorry. Oke. Pertama, Ibu nggak mau apa namanya cara nulisnya mengikuti yang sudah kita arahkan. Saya nggak ngerti kalau ini Bu apa namanya untuk artikel kita yang 2 ini kan nilainya besar-besar. Jadi kita pun tidak kepingin orang Bapak Ibu ini tidak dapat nilai yang bagus, kita kepingin yang bagus. Tapi kan kita harus kerjakan supaya bagus ya kan. Ibu, kan kemarin udah kita jelasin bersama untuk membuat model tulisan yang model artikel. Kenapa ditulis dengan bentuk yang berbeda lagi, Bu? Halo, Bu? Iya, Pak. Kenapa Ibu tulis dengan model yang berbeda? Tidak artikel yang mau Ibu tuju, jurnalnya apa? Pak. Jurnal yang mau dituju, jurnal apa namanya, Bu? Halo? Ada Bu apa semalam dia? Ada. Iya. Ya. Ibu. Didaktika, Pak. Didaktika. Ibu udah ngikuti template-nya. Ibu udah ngikuti template-nya. Sudah. Sudah ikut itu. Pakai Turabian, bukan apa? Halo? Sudah. Ibu pakai Turabian atau apa? Oh ya. Pakai Turabian atau apa? Apa lagi? Enggak. Pakai Turabian atau apa? Jaringan Pak Usi nggak bagus ya, jadi nggak dengar. Putus-putus Pak Usi. Langsung ditanggapi aja Bu Fauzi ya, terkait dengan Turabiat tadi. Apa maksudnya? Silakan Bu Tansyah, Bu Fauziah Tansyah. Apa kedua-duanya kehilangan sinyal ini? Bagaimana? Udah keluar pun Pak Usi tadi. Kurang bagus jaringan. Iya, Bu Fauzia, gini, Bapak Ibu gini ya. Ini kan kita
Nggak ada ujian loh Bapak Ibu. Kita ini nggak ada ujian, nggak ada mid semester. Tapi ada yang harus diselesaikan, kesepakatan kita bersama. Kita kan harus mempublikasikan makalahnya ya di jurnal Sinta 3. Maka Bapak Ibu yang pertama cari dulu jurnal. Cari jurnal mana yang mau dituju. Misalnya jurnal Tambosai, jurnal apa yang Sinta 3 itu coba dituju. Kemudian dibaca maunya jurnal itu. Bagaimana cara menuangkannya ke dalam template-nya. Bu Fauzia itu nggak ikut template. Kalau sekarang kan buat makalah itu nggak ada lagi footnote Bu Fauzia. Rata-rata pakai body note dia. Jadi Bapak Ibu berbeda menulis dulu sama menulis sekarang. Ya, kalau menulis dulu kita buka buku dulu yang sesuai dengan ini. Misalnya buku ini kita buka, kita baca, kita ambil teorinya sedikit, kita ambil teorinya sedikit, kita ambil teorinya sedikit. Baru kita simpulkan. Kalau begitu model tulisan kita itu tulitinnya 100% bisa. 98% bisa Bapak Ibu. Jadi sekarang model menulis sekarang itu Bapak Ibu kita cari dulu, di-download dulu jurnal-jurnal itu. Misalnya wanita dalam pendidikan Islam. Cari jurnal tentang wanita dalam pendidikan Islam itu. Baca semua, capeklah banyak kali. Ya, abstraknya aja dibaca. Dikumpul, Bu, dikumpul. Pakai Mendeley, dikumpul semua sampai 100 jurnal. Gitu. Baru kita nulis. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bla bla terkait dengan pendidikan wanita. Wanita adalah ini itu bahasa kita. Baru pernyataan kita itu didukung oleh jurnal yang sudah kita kutip dalam kurung, misalnya Pak Munir Khan. Tutup kurung, dalam kurung. Jadi nanti satu pernyataan itu bisa 2-3 jurnal. Gitu dia Bapak Ibu cara nulisnya. Bukan kita mengumpulkan buku lagi, enggak sekarang. Kita baca jurnal aja, banyak-banyak kita baca jurnal, kita kumpul. Baru kita buat makalah. Maka kita memang harus banyak baca buku. Bagaimana cara bisa mengungkapkan bahasa itu? Juga harus banyak baca buku. Contoh misalnya yang saya baca tadi ini ada di sini, nih, Mengislamkan Nalar ini. Karya Pak Mulyadi Kartanegara. Ini dia berbicara tentang wanita dalam perspektif filosof, gitu ya. Jadi kita harus banyak juga mengumpulkan buku-buku baru kita bisa menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Kemudian bagaimana cara nulisnya? Cara nulisnya kita tengok gaya selingkung jurnal yang mau kita tuju. Mau dia itu berapa halaman minimal? Misalnya 15 saja cukup. 15 nggak usah banyak-banyak sampai 20 sampai 30. Tapi sesuaikan template-nya, pendahuluan, kemudian apa? Metodologi, kemudian apa lagi pembahasan, ikut aja gitu. Itu semua didukung oleh teori yang kita kumpulkan dari jurnal. Gitu Bapak Ibu. Setelah ini akan saya share lah ya Bapak Ibu ya. Untuk MIT dan UAS, tugas MIT dan UAS supaya Bapak Ibu bisa ini ya merancang dari sekarang, Jadi kuliah kita ini enggak kuliah seperti yang lama-lama lagi Bu Arenbi ya. Kuliah kita ini sudah kuliah modern. Enggak bisa lagi kita mengadopsi gaya zaman dulu, nanti ketinggalan zaman. Maka kita harus mengadopsi yang zaman sekarang itu bagaimana gitu. Ya. Kita update, kita harus update. Dan ini tagihan. Akan dimasukkanlah ke dalam website S3 nanti. Ini loh kuliah bersama antara dosen dan mahasiswa. Jadi nanti harus ada juga nama kami di tulisan Bapak Ibu. Contoh M. Yazid, kedua nama saya Bu Salminawati, yang ketiga Pak Usi. Itu menandakan kelasnya itu dikelola oleh Bu Salminawati dan Pak Usi, penulisnya Pak Yazid mahasiswanya. Jadi ada kolaborasi tulisan antara mahasiswa dengan dosen. Itu adalah produk, itu adalah tagihan, itu adalah luaran, outcome dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam lanjutan ini. Gitu Bapak Ibu.
Jadi Bu, Jadi enggak, ya Pak Yazid. kami dalam satu kelas ini satu jurnal yang dituju atau beda-beda? Beda-beda lah Pak. Kalau satu jurnal dituju, satu jurnal itu kan biasanya menerbitkan 8 sampai 10 tulisan aja. Gimana orang Bapak kalau mau masuk semua di situ? Nggak logis, nggak akan diterima. Maka Bapak Ibu masing-masing cari jurnal yang berbeda. Perlu relasi juga memang Pak. Ada nggak kawan misalnya di jurnal ini, di jurnal ini, di jurnal ini gitu. Baru kita tulislah karya kita itu yang maunya template orang itu. Kalau tulisan kita bermutu, insya Allah nggak bayar, Pak. Bapak pun dibayar sama orang itu. Karena susah cari tulisan yang bermutu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma ngasih judul aja, tulisannya 98%, 96%, itu mahal lah. Mau 1 juta diminta orang itu untuk merevisinya, untuk mengupgrade-nya, untuk menurunkan turnitinnya gitu loh. Tapi kalau Pak Yazid nulis sendiri, diturnitin 20%, insya Allah diterima itu di jurnal Sinta 3 itu. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Urusan menulis dan membaca ini mungkin berat. Itu. Jadi sudah bergeser ya, tradisinya sudah bergeser Bapak Ibu. Jadi jangan dikutip-kutip lagi tulisan orang-orang yang dulu itu. Ya. Izin Bu. Iya Pak. Muhammad Syarifuddin, ya Bu. Silakan. Berarti di dalam jurnal itu kedua dosen Iya. pengampu ditulis namanya Bu ya, dua-duanya. Iya, iyalah Pak. Nanti kalau misalnya nggak ditulis cuma nama Bapak aja, berarti nggak kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi izin bertanya Bu, pertanyaan saya begini. Ketika makalah kami sudah siap, sebelum kami terbitkan ke jurnal, artinya kami serahkan dulu kepada dosennya Bu ya. Tak apalah, langsung ke jurnal itu. Nanti jurnal itu yang ngecek. Jurnal itu yang ngecek, Pak. Makanya teman-teman semua, saya sarankan buat dulu akun Sinta masing-masing. Pakai ID Google Scholar. Ya, Pak Andika, biarin itu dosen ada di depan kita. Oke Bu, silakan lanjut. Iya Pak, apalagi memang begitu. Daftar Sinta kayak mana Pak Andika? Coba jelaskan dulu biar paham semua. Ya, buat akunnya nanti saya share. Lanjut aja dulu. Kita diskusikan di luar ini nanti. Iya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kan udah ada tulisan kan? Belum pernah menerbitkan di jurnal Sinta berapa gitu? Belum? Iya. Belum pernah. Belum ya? Belum Bu, masih belajar. Belum pernah. Apalagi saya yang kuliah bahasa Arab, Bu. Yang saya tahu Muskilatul Bahsi. Iya Bu. Jadi jujur saja Bu, selama ini saya pribadi buat jurnal itu saya titip semua orang saja Bu. Saya tempa, ya ditempahkan Pak. Sekali ini nggak boleh ditempa lagi Pak. Bapak harus punya ilmu tentang membuat jurnal. Ya. Karena nanti Bapak dokter. Nanti kalau dititip-titip aja, saya mau titip, saya bayar 1,5 juta. Siap tuh, siap Pak. Tapi kita nggak dapat ilmunya di situ. Berapa banyak itu jurnal, senang kali itu nerima itu. Apalagi Bapak Ibu nggak siap tulisannya. Wah senang itu, ditampung terus. Tapi kan duit yang ngomong. Saya pengennya itu kita punya ilmu di sini. Karena Bapak Ibu nanti kan semester 1, semester 2, semester 3, itu rata-rata dosen mintanya begitu. Jadi diilmui, makanya perlu itu kan udah dilatih buat apa Mendeley itu ya kan. Ya. Maksudnya itu loh Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu jangan nempah lagi nulisnya. Tapi dibuat sendiri. Apa yang mau ditulis? Inilah perlunya presentasi ini. Inilah perlunya buat makalah awal ini supaya ada masukan-masukan dari pembimbing kan, dari dosen. Oh, idealnya punya itu tulisannya begini. Jadi apa namanya? Nampak urgensinya itu. Itu loh.
Kalau langsung dimasukkan aja tulisan kan belum ada koreksi. Ini kan dikoreksi oleh 15 orang, kan luar biasa itu. Ya, tulisannya dikoreksi 15 orang, masukan dari Pak Yazid. Ini ayatnya kurang pas ini, Bu. Kan itu namanya koreksi. Nanti kan akan diperbaiki, mencari ayat yang relevan. Seperti saya bilang, coba Bu, karena kajian kita filsafat, kelas filsafat, itu dimulailah dari pemikiran para filosof. Kemudian baru kita arahkan bagaimana sesungguhnya perspektif Islam membahas tentang wanita misalnya. Kemudian bagaimana implikasinya terhadap pendidikan Islam sekarang ini. Model yang mana yang bisa kita terapkan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu loh. Jadi kalau Ibu bisa menemukan model baru tentang penyelenggaraan pendidikan Islam sekarang, wah luar biasa itu, novelty-nya itu, kebaruannya itu yang penting. Ada nggak yang baru dari tulisan kita itu? Kalau ada yang baru, Sekopus pun masuk tulisan Ibu, gitu loh. Akan direspon orang dengan baik. Karena memang kalau kita berbicara masalah realitas, wala luar biasa. Luar biasa realitas sekarang ini. Ya. Di samping kemajuan pasti ada kelemahannya gitu ya yang dikritisi. Bagaimana kalau istri bekerja di luar, problem-problemnya pasti muncul. Bagaimana anak-anak, bagaimana generasi muda. Jadi sedih kita, Bu Arenbi, Maluhara misalnya, jadi pejabat ini, jadi ketua Kemenang ini, tapi nanti anaknya, ya, nauzubillah min zalik, ada yang narkoba, ada yang ini, ada yang itu. Sedih nggak tuh kalau kita dengar curhatan kawan-kawan itu? Ini yang salah mana ini? Di mana ini salahnya ini? Kan pada sisi realitasnya yang salah. Sesungguhnya bagaimana pedoman hidup kita berbicara masalah ini? Itu loh yang mau kita gali. Jadi sebagai apa namanya? Sebagai grand theory gitu loh. Jadi Bapak Ibu, pikirannya harus sudah berubah ini ya. Zamannya nggak zaman dulu buat makalah udah. Ini zaman sekarang, ini zaman jurnal, zaman publikasi. Nonsen, nggak ada itu cerita kalau nggak ada publikasi. Jadi dosen nggak ada publikasinya nggak naik-naik pangkat. Jadi guru nggak ada publikasinya nggak naik-naik pangkat. Maka mari kita latih di sini. Mumpung kita masih belajar, Pak Saripudin. Kalau kita udah nggak belajar lagi, udah nggak ada guru yang bimbing, nanti susah, nggak ada yang tempat nanya. Ya Pak? Ada lagi pertanyaannya, Pak Andika? Ya Bu, saya memang fokus buat aja dulu lah jurnal. Iya, maksudnya buat aja dulu. Makanya kan kami minta, kami nagih. Minggu depan kita kan mau ketemu kan? Iya. Hari apa kita ketemu? Jumat. Jumat apa Sabtu kita ketemu? Hari Jumat, Bu, full day. Jumat, Bu, Jumat. Bukan Sabtu. Bukan. Jumat, Bu, tanggal 11. Tanggal 11, Bu. Kelas A pun kan kelas A jadwalnya Jumat juga. Enggak ya? Atau kita cari hari lain aja, Bu. Hari apa? Hari Minggu. Jangan hari Minggu. Jangan lagi kan. Jadi gimana lah itu kan? Minggu jangan. Dari kita. Kita udah 15 hari nggak pulang ke rumah. Itu dia jadwalnya hari Jumat. Sapala tanggal 18, Bu. Nah, mundurkan lagi. Maksudnya bertanya ini, Bu. Kalau boleh mundurkan, Bu. Tapi janji lah Bapak nggak ada yang menyelesaikan tugas-tugas Bapak, makanya kami pun Kerjanya kami, Bu. Cuman ginilah keadaan. Ginilah hasilnya. Sementara. Tetap kami prosesnya usahakan. serius lah. Itu karena prosesnya nggak serius itu, Pak. Ini ya sih. Coba diseriusin. Duduk gitu loh. Atau ada kawan bersama, ayo kita buka jurnal Sinta 3, download semua. Jurnal Sinta 2, download semua. Jurnal Sinta 1, download semua. Atau sama-sama Bapak Ibu duduk bersama yang dekat-dekat. Jangan sendiri. Kalau sendiri nggak jalan loh. Baru cari jurnal yang mau dituju. Jurnal mana kira-kira yang bisa nerima tulisan kita.
Janganlah cari jurnal Raudhah, jurnal Piaud, dia nggak mau udah dia nerima. Cari jurnal filsafat pendidikan Islam, cari jurnal kependidikan Islam, misalnya gitu. Yang kira-kira bisa nerima tulisan kita. Gitu loh Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan Pak Usi, terus terang ya, kelas Pak Usi tahun lalu nggak berhasil, satu pun nggak ada tulisannya yang terbit. Makanya dia galau, makanya dia nggak enak hati. Tapi kalau tulisan saya, Insya Allah Bu, di kelas kami Insya Allah Bu. Nanti saya ingat lagi. Tulisan saya dengan mahasiswa yang lalu, saya dengan Pak Profesor Amroini Derajat, itu berdua, itu banyak tulisan kami. Semuanya mahasiswa itu menerbitkan jurnal itu. Ada barbut kami kuliah. Gitu. Jadi nanti kalau visitasi, akreditasi, mata kuliah filsafat pendidikan Islam mana luarannya ini? Nggak ada. Nah itu nanti nggak bisa lah dipertanggungjawabkan tuh, makanya bisa. Nah itu kampus kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Bu Arenbi ada mau nanya? Mau nanya. Jurnal itu udah sampai mana, udah sejauh mana Bu Ariniwi? Bu, saya mau Bu Ariniwi nampaknya itu dia masalah kesamaan gender tadi, makanya nggak ngomong-ngomong deh itu Bu. Ibu, saya mau nanya kan Bu. Silakan Pak Diki. Pak Diki. Jadi kan Bu, untuk jurnal didaktika Bu, di situ kan udah berserti Sinta 3 Bu, dan punya template-nya Bu. Jadi kan kami menyesuaikan template makalah kami dengan jurnal itu kan Bu. Iya Pak. Sebelum Bapak terbitkan, Bapak kan mau presentasi, nanti kan dikoreksi. Tapi sudah ada template-nya, jadi Bapak buat makalah itu sesuai template jurnal itu. Gitu. Iya Bu, jadi kan Bu untuk jurnal didaktika kan di situ kan udah ada template-nya Bu yang dikirimkan sama Bu Tansya tadi. Berarti kami sesuaikan aja kan terus kan Bu? Ya, jangan semua didaktika, yang lain mana coba? Iya, apakah Ibu wajib download sendiri loh, download sendiri kan? Apakah pihak jurnal contohnya seperti itu Bu, contohnya seperti itu gitu kan Bu? Iya. Izin Bu, izin. Ya. Apakah pihak jurnal sebelum kita ke tujuh sana apa perlu kita hubungi dulu pihak jurnalnya? Iyalah, kan komunikasi kan kita daftar akun. Tapi gini, kalau misalnya kita udah hubungi, kita udah siap tulisannya, jangan nggak siap pula, belum siap lagi dari apa yang nggak bisa juga. Harus siap Pak tulisannya dulu. Allah ya Allah. Makanya lebih cepat lebih baik ini kalau presentasi, jadi cepat ada masukan-masukan dari pembimbing dosennya gitu. Mudah-mudahan dokter ya. Ya, jangan dokter mudah-mudahan lah. Dokter. Enggak Bu, berarti kesimpulannya tanggal 11 dokter. Iya, kita tanggal berapa kita jadi ngerti? Tanggal berapa coba? 18 jadi tadi, kalau hari Bu. Jumat ini memang nggak bisa ya Bu, hari tanggal 11 itu. Jumat ini yang A itu memang dia kan masuknya di Jumat kan, dia udah duluan pula orang itu tanggal 11 ini. Kalau enggak orang Ibu kayak mana minggu depannya lagi, Jumat depannya? Tanggal 18 Bu. Tapi janjilah siaplah semua maka. Insyaallah. Insyaallah Bu. Gimana kalau tanggal 18 ya? Sepakat kita. Kawan-kawan gimana? Tanggal 18 ya. Disiapkan aja dulu makalahnya sesuai template jurnal yang mau dituju. Bapak makanya menelisik dulu jurnal mana yang mau dituju. Tengok template-nya. Buat makalahnya. Siap meluncur ke rumah Pak Andika ini. Yang penting tanggal 18 kita komitmen kawan-kawan ya. Ini ada Bu dosen kita. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nanti bisa kita komunikasikan sama Pak Yusiono, dan ini Pak Kosma kita sebenarnya sudah buat juga di apa tadi didaktika kan. Tapi jangan di situ semua tadi kan Ibu bilang kan, di tempat lain juga. Sinta 3. Iyalah. Jangan kita numpuk semua satu tempat di kantin. Iya Pak.
Ya Pak, cuman kan Pak, saya udah konfirmasi dengan admin Dokter Bukhari Muslim. dokter itu, ya. Dan di situ boleh masuk sekitar 6 orang. Nah, gitu. Dengan Orang siapa jurnal aja yang orangnya? Cop duluan, siapa duluan? Gitu loh, Pak. Bukan yang lain. Gitu loh. Udah ada gitu, Bu. Udah. Masukkan saya ya, saya belum. Ya, Cari dulu udah jurnalnya, penuh. cari dulu tempatnya ya, jurnalnya cari dulu. Baru Udah nanti 8 orang. belajar dari template-nya. Lebih baik nanya kawan dulu Bu daripada cari. Di apa ada Pak? Di UIN, di Tarbiyah, ada jurnal Tarbiyah itu. Oh, UIN Sinta 3. Ya, Sinta 3 ada Tarbiyah. Bu Pina kayaknya Bu. Apa namanya jurnalnya Bu? Bu Pina. Jurnal Tarbiyah. Tapi ya. Iya, Karena jurnal Tarbiyah, Sinta 3 itu. Siapa ininya ya? Si Replina ya. Replina itu bisa dikontak. Ada nomornya Bu? Syukron Ada. lagi Bu, syukron. Minta tolonglah Bu. Tanjung. Tapi Bapak tengoklah di online, jangan telepon-telepon orangnya. Bapak Ya. tengok template jurnalnya tuh. Ya Bu, siap Bu. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita ingin menghubungi pihak admin jurnal, kita telusuri semua menu-menunya, dashboardnya, apa ya segala macamnya. Iya. Jadi nanti pas kita komunikasi dengan admin, kita tahu. Jangan nanti komunikasi kita pun bingung mau jawab apa kan gitu. Jadi kawan-kawan. Yang nomor 1 Turnitin itu jangan tinggi, Turnitin itu 20. Kalau Bu, udah apa? di Turnitin 90, Bu Tansa berapa? 96 rupanya. Udah muncul Bu Tansa, 96 loh. Ya Allah, cuma 4% aja lah tulisan Ibu. Lantas nggak Tenang Bu, keluar-keluar. tenang Bu. Masih ada hari selanjutnya Bu. Repetin Bu. Perbaiki, makanya pakai Mendeley ya. Biar langsung ke Mendeley. Ya Bu, aman-aman. Udah, apalagi yang mau disepakati? tanggal Banyak cakap pun kita kalau nggak di aplikasi apa aja loh. Ini Bapak Ibu nih udah capek tapi ngomong tak juga siap itu makalah. Cuman. Dengar Bu. Maafkan kami, Bu. Gimana lah Bu, udah penting kepala Bu. Anggaplah kami Bu, anak kejar paling target kecil Bu, Bu. semuanya kejar target. Ah, Bu. baik kawan-kawan, kita simpulkan tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu kita 18 hari Jumat itu. Iya, Iya, Bu. sudah siap Ya sesuai Nanti template. tanggal 18 wajib nggak ada cerita ya. Nggak ada Ya, Bu. cerita. Nanti Insya Allah, Bu. kasih Bapak Ibu nih kalau misalnya nggak siap makalahnya di template sesuai dengan jurnal yang dituju. Nanti kita bahas lagi tanggal Sudah 18. ya. Tanggal 18, oke. Catat Pak Kosma. Minggu depan masih ada presentasi Berat. kan? Ada Bu, berarti Ya, tanggal 18 ya. Udah saya bilang baik, tanggal Pak. 18. Ya. Ketemu Tanggal semuanya 18. harus siap makalahnya. Tanggal 18 kita offline. Ali Akbar udah bisa lah itu direvisi-revisi. Bapak udah bisa masuk ke sana lah tuh. Iya Bu. Bapak diperbaiki. Kalau udah presentasi udah aman. Ya kalau presentasi ini yang belum aman ini sebenarnya. Kutunjukkan nanti sama Ibu yang terbaik Bu. Serius ini. Iya. Iya. Ya, nomor 1 orang Bapak. Nomor 1 nggak boleh juga dosennya itu ditulis nanti nomor 1. Salah. Yang nomor 1 itu harus pemakalah. Harus yang ini. Misalnya Bu RNB, yang kedua saya, baru Pak Usi. Nggak boleh Pak Usi dulu atau saya duluan baru penulis, nggak boleh. Salah itu. Ya. Jadi memang aturannya harus Bapak Ibu dulu, baru kami sebagai dosen pembimbing, dosen pendamping. Oke lah Bu, ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Bu. Apa tuh? Teringat saya untuk jurnal tadi kita atas nama mahasiswa, atas nama instansi kita buat Bu, biar bisa digunakan. Mahasiswa Pak, mahasiswa. Atas Ada ma- instansi nanti rektor lah, bukan Pak Topeng. Oh, siap. Atas nama mahasiswa. Atas nama mahasiswa, bukan Nanti nama instansi. admin jurnal itu sudah paham itu nanti kalau kita kebutuhan untuk mahasiswa, bukan untuk kebutuhan akreditasi ini ya lembaga tertentu, tapi memang kita sampaikan kita mahasiswa doktoral dan Iya, wajib mengupload apanya ke jurnal makalahnya. Kita sudah tahunya orang-orang itu. tahu. Iya.
Oke, cukup Ya, ya. Oke Bu, Ya, Bu. oke Bu. Terima kasih, Bu. Terima Dan kasih. Ikan Gabo Janji sampai kawan-kawan, ketemu tanggal lagi, 18. ya. Semoga Ibu Masya mengerti Bu Allah. dengan keadaan kami. Kami mengerti, tapi itu tadi jangan pulang nggak ada barcode-nya. Buktinya kelas filsafat pendidikan Islam tak ada barcode-nya. Cuma sedih lah jadi dosen kami. Takutlah Bu, kami di tak- apa? Takkan kusia-siakan keringanan dari Ibu. Iya, Bu. Serius. Diundur tanggal 18 langsung dia berjanji. Saya Oke Bu, tunggu terima kasih Bu. permohonan Bapak Ibu. Oke, Wanastatim bihamdallah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. Apa Bu? itu pesan saya. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa Lebih kita. Ya. Sa'un bika antab Bu, silihan. tapi kami tidak mau yang tulis zaman Bu. Zakaun wa hirsu wa ijtihadun. Ah, Tapi tulus jangan zaman. Tidak mau kami yang tulis zaman. Tak mau kan? Apa artinya Bu? Zaman cepat. dulu zaman itu waktu yang panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.